akan menyampaikan latihan gitu ya bersama Pak Wahyudi juga. Nah, dulu menjadi momok gitu ya. Memang ada bentuknya nanti saya sampaikan. Tapi dulu yang menjadi momok adalah namanya uji tertulis itu, UT-nya, uji pengetahuannya. Nah, ini sekarang saya yakin besok Bapak Ibu itu akan lebih mudah gitu ya. Tetapi sampai di sini kita tidak boleh meremehkan gitu ya. Ya, karena ada info seperti ini terus Bapak Ibu tidak belajar juga kesalahan juga gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, ini bocoran yang pertama, nanti bisa kita dalami lagi begitu ya. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuan dari UKP PPG ini untuk sekali lagi mengukur Bapak Ibu ya, mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan. Nah, jadi kita sebagai guru yang dikatakan profesional, nanti kalau sudah lulus, tentu harus melewati standar khusus. Nah, ini memang tidak bisa dihilangkan, Bapak Ibu. Namun yang menjadi masalah seringkali adalah kesempatan untuk mengikuti PPG ini memang tidak semua guru mengalami, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, kadang mohon maaf ya, ada rekan-rekan kita yang sudah sangat senior gitu ya, di usia tertentu baru mengikuti. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya Bapak Ibu. Jadi apa yang salah begitu? Karena memang instrumennya selalu berkembang. Gitu. Nah, namun sekali lagi di sini kita perlu pertegas bahwa memang adanya UKP PPG ini adalah untuk menjadi sebuah standar lulusan. Jadi mau tidak mau memang harus ada. Sehingga yang dapat kita syukuri adalah kalau ada dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti gitu ya. Apalagi yang skema piloting yang sangat super cepat ini ya, baru kemarin ribut lapor diri sekarang sudah ujian saja ini Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Ini perlu kita syukuri bersama. Nah, kemudian juga memetakan mutu hasil pembelajaran. Nah, yang menarik adalah khusus untuk guru tertentu atau guru disebut dalam jabatan gitu ya. Nah, ini hasil pembelajarannya adalah mandiri, Bapak Ibu ya. Kemarin sudah saya juga singgung juga saat di pertemuan kedua kalau tidak salah ya, saya mengisi juga itu bahwa saat ini skemanya berbeda dan sangat cepat. Mungkin kurang lebih hanya dua bulan Bapak Ibu pembelajarannya gitu. Nah, dan ini dilakukan secara mandiri. Sah atau tidak? Sebenarnya secara nasional Bapak Ibu, LPTK itu sedikit meragukan skema ini. LPTK secara nasional. Nah, karena dulu saja Bapak Ibu ya, dulu saja yang kita itu ada model perkuliahan daring gitu ya. Model perkuliahan daring. Ada dosen, ada guru pamong berpasangan melatih Bapak Ibu untuk bisa UKP PPG ini. Banyak yang tidak lolos Bapak Ibu. Dulu itu ya. Jadi sampai ada istilah retaker gitu. Retaker. Jadi yang tidak lolos mengulang lagi. Entah itu UP-nya atau UKIN-nya gitu. Nah, apalagi sekarang gitu. Nah, tetapi ada semangat yang luar biasa dari GTK begitu ya. Kalau saya mendengar luar biasa sekali, bahkan di grup Pak Wahyudi selalu sampaikan GTK luar biasa Bapak Ibu. Jadi orientasinya yang penting Bapak Ibu yang terdaftar di guru tertentu ini segera mendapatkan dikunci jal. Nah, ini. Sehingga kita patut bersyukur kalau besok ada yang sudah mengikuti piloting ini. Dan di tahun 2025 dan 26, wah itu luar biasa Pak Ibu, banyak sekali nanti. Kemarin saya dengar kalau di UKSW kami hanya 2.000 Pak Ibu. 2.000 itu hanya ya. Kalau ada kampus-kampus besar di Jawa Tengah gitu ya, saya boleh sampaikan seperti UNS, UNES itu sampai 10-an ribu Bapak Ibu. 10.000 mahasiswa. Bayangkan itu ya. Luar biasa sekali gitu ya. Nah, dan ditambah lagi di sini mengevaluasi pembelajaran dan menjadi dasar penerbitan bagi sertifikat pendidik. Nah, ini yang nanti menjadi tujuan akhir begitu ya. Nah, oke, nah ini Bapak Ibu adalah tujuan dari UKP PPG. Jadi sekali lagi sebagaimanapun berubah skemana proses pembelajarannya atau waktu pembelajarannya, mau 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, UKP PPG ini akan tetap ada. Begitu.
Nah, inilah bentuknya Bapak Ibu. Nah, ini ada dua bentuk gitu ya. Yang pertama adalah ujian tertulis, tadi Pak Wahyudi sudah menyampaikan. Ini hanya apa ya, perkenalan saja. Nanti secara teknis Mas atau Dr. Dani akan menyampaikan Bapak Ibu ya. Nah, UT itu uji tertulis dan UKIN atau kita sering sebut sebagai uji kinerja. Nah, gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Ya kalau kita uji tertulis itu lebih pada bagaimana kita uh, uh, dievaluasi gitu ya, secara pengetahuannya. Gitu. Nah, nanti skemanya akan menggunakan komputer. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, ini seringkali menjadi masalah gitu ya. Kalau ujiannya memakai komputer dulu banyak cerita Bapak Ibu. Nah, ini hanya untuk apa namanya ya, memperkuat saja. Nah, zaman yang dulu pernah ada kami banyak sekali yang daljab itu yang pada saat tes ini karena paniknya Bapak Ibu. Jadi komputernya itu menjadi tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, passwordnya lupa dan lain sebagainya. Nanti Mas Rizdi yang sebagai admin IT akan banyak membahas di sana tentang apa uji tertulis berbasis komputer ini, Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih nanti waktunya adalah 150 menit, gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga uji tertulis ini bisa berlangsung di LPTK penyelenggara atau tempat yang ditentukan sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, bahkan akan ada referensi bahwa UT ini akan dilaksanakan secara daring di domisili masing-masing. Nah, ini menarik. Nah, sehingga nanti akan ada laptop gitu, mungkin gambarannya ya Bapak Ibu ya. Ada laptop di depan kita, apa namanya, kamera dinyalakan, nanti masih ada butuh satu kamera lagi untuk melihat bahwa kita tidak melakukan kecurangan. Nah, ini kondisi UT seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk uji kinerja ini lebih diposisikan sebagai praktik pembelajaran, gitu nih. Nah, kalau praktik pembelajaran berarti Bapak Ibu akan tetap membutuhkan kelas, ya, yang nantinya akan direkam. Nah, ini gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Termasuk perangkatnya. Nah, ini perangkatnya ini yang harus hati-hati. Kalau kita sekarang sudah kurikulum merdeka, ya kita sudah tidak sebut lagi apa itu RPP, karena sudah berganti nama menjadi modul ajar gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini saya breakdown secara lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi uji tertulis ini Bapak Ibu ya, ini ada dua bentuk gitu Bapak Ibu ya. Ada tes objektif ya. Kemudian satu lagi adalah tes subjektif gitu ya. Saya pelan-pelan saja menjelaskannya. Kalau tes objektif gitu Bapak Ibu, tes ini berupa tes pengetahuan. Dulu disebut UP gitu ya. Nah, sekarang disebutnya adalah PCK Bapak Ibu atau pedagogi content knowledge dan situational judgment test. Nah, ini biasanya terdiri dari soal pilihan ganda sederhana dan juga pilihan ganda kompleks gitu ya. Jadi nanti bisa A, B, C, D, E gitu ya Bapak Ibu. Atau kita benar salah. Nah, ini untuk tes objektif. Nah, khusus tes objektif inilah Bapak Ibu yang sering menjadi momok gitu ya. Saya pertegas lagi, dulu sering menjadi momok gitu ya. Nah, ini karena begini Pak Ibu, mungkin kita seringkali terlena begitu ya, sekali lagi ya. Mungkin kita sebagai guru sudah expert gitu ya di sekolah, kita akhirnya seiring berjalannya waktu kita melalaikan tentang secara keilmuan secara teoritis. Nah, ini yang agak repot Bapak Ibu. Nah, sehingga penekanan saya justru tes objektif inilah yang seringkali menjadi momok gitu ya. Kalau yang terkait UKIN itu nilainya pasti tinggi-tinggi Bapak Ibu. Wah, praktek itu video YouTube kan gitu ya. Kali yang jadi momok adalah justru yang tes nanti
tolong sekali lagi ini dipersiapkan dengan baik. Nah, gitu ya. Nanti bersama latihannya bersama Pak Dr. Dani nanti ya. Nah, yang kedua adalah bentuknya adalah tes subjektif gitu ya. Nah, ini bagi guru itu dilakukan dalam bentuk uraian reflektif. Ini berbasis studi kasus. Nah, studi kasus ini digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dan melaksanakan tugas sebagai pendidik. Nah, jadi pengalaman Bapak Ibu ya selama melakukan proses pembelajaran di sekolah di sini bisa diceritakan Bapak Ibu ya, diceritakan. Nah, itu bisa bahkan nanti kapasitas apa namanya untuk maksimal katanya saja dihitung Bapak Ibu di sini. Jadi tulisannya nanti harus sangat apa namanya hati-hati dan sesuai spesifikasi gitu ya. Nah, jadi meliputi identifikasi masalah yang pernah dihadapi gitu ya. Yang paling umum itu hasil belajar rendah, nah, itu yang sering muncul ya. Nanti bisa dilatih sama Pak Dani gitu ya. Nah, kemudian juga upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, biasanya yang paling umum ya dengan model pembelajaran gitu ya. Yang paling populer ya problem based learning gitu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terus nanti ada kalau menghasilkan project gitu ya, bagi yang ngajar di SMK ya, project based learning. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, hasil dari upaya juga bisa dijadikan ya, dijadikan konten gitu ya. Nanti bisa ditulis. Nah, dan yang terpenting adalah pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri gitu ya. Nah, ini tes ini akan dikerjakan langsung dalam aplikasi pada saat pelaksanaan UTBK dengan durasi pengerjaan kurang lebih 30 menit. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bentukan tes yang pertama. Jadi adalah tes tertulis. Nah, gitu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan kondisi yang ada di prajabatan atau yang sekarang disebut sebagai calon guru ya Bapak Ibu ya, calon guru. Nah, ini sedikit berbeda. Yang membedakan apa? Nah, Bapak Ibu patut bersyukur lagi ya. Karena kalau di skema prajabatan itu ada sesi wawancara Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang ada di guru tertentu atau dalam jabatan ini sesi wawancaranya tidak ada gitu. Yang membedakan itu saja gitu ya. Nah, dan alokasi waktunya gitu ya, UKIN ini sebanyak 2 JP. JP itu jam pembelajaran ya. Nah, yang dinilai apa? Ada dua Bapak Ibu. Nah, pertama adalah perangkat pembelajaran kita gitu ya. Perangkat pembelajaran itu ya bisa berupa instrumen, dokumen ya, alat bantu, alat peraga, termasuk di dalamnya yang terpenting adalah rancangan pembelajaran ya atau modul ajar ya ini yang sekarang kita pakai ya. Kalau untuk bimbingan konseling khusus ini namanya ya rencana pelaksanaan layanan. Nah ini khusus perangkat pembelajaran. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa nih mulai dipilih-pilih nih mana modul ajar yang terbaik. Gitu. Nah tipsnya menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu pengen nilainya bagus, ya modul ajarnya harus diwarnai sedemikian, gitu ya. Karena formatnya tidak saklek Bapak Ibu kalau bahasa Jawa itu. Tidak terlalu kaku formatnya modul ajar. Namanya saja kurikulum merdeka, gitu ya. Jadi modul ajarnya ini bisa dipersiapkan dengan baik, gitu ya. Komponennya dilengkapi, gitu ya. Nah, bisa sharing dengan teman guru. Karena saya pengalaman gitu ya, saya pernah juga jadi guru. Biasanya kalau kita di ruang guru itu Bapak Ibu, pasti ada paling tidak 1-2 orang guru itu yang modul ajarnya bagus. Mesti itu. Kalau zaman dulu RPP itu ya. Nah itu kita belajar saja Bapak Ibu, nggak usah malu gitu ya. Ambil hal-hal yang menarik gitu ya. Nah mungkin di lampiran untuk pertanyaan pematiknya misalnya gitu ya atau di poin materi pembelajarannya atau di lampiran video dan lain sebagainya. Nah, ini mulai dipersiapkan dari sekarang. Nah, lalu Bapak Ibu, yang kedua adalah penilaian video pembelajaran.
Nah, ini yang pastinya kita akan membutuhkan orang lain, gitu ya. Jadi tidak bisa untuk penilaian video ini kita lakukan sendiri. Kita paling tidak butuh asisten, Bapak Ibu. Karena posisi kita nanti adalah direkam pada saat proses pengajarnya. Nah, nanti yang fokus misalnya ya mengambil gambar itu tetap orang lain. Nah, jadi sampai di sini istilah guru itu tidak bisa hidup sendiri ya memang benar Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti tetap butuh teman. Nah, silahkan mulai dikondisikan juga. Gitu. Perangkatnya juga disiapkan. Gitu. Nah, ada apalagi sekarang itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu HP-nya itu luar biasa bagus-bagus gitu ya. Saya di kampus saja HP-nya sama mahasiswa aja kalah bagus nih saya. Dan HP-nya pakai boba-boba itu pasti sudah jernih-jernih gitu ya. Nah, ini nanti di aspek video praktik pembelajaran gitu ya. Nah, ini untuk UKIN Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan cepat saja karena nanti ada sesi yang lain. Nah, ada juga aturan umumnya Bapak Ibu. Untuk uji tertulis, nah, peserta itu wajib menandatangani fakta integritas. Nanti ada satu lembar kertas yang Bapak Ibu diminta mengisi. Kemudian peserta wajib mengikuti uji tertulis sesuai jadwal. Nah, hati-hati. Di sini hati-hati Bapak Ibu. Karena nanti by name gitu ya, by day itu akan ada jadwalnya. Hari apa, jam berapa, di mana itu ada. Gitu. Nah, ada contoh kasus misalnya LPTK yang kecil Bapak Ibu dan tidak bisa memiliki TUK atau tempat uji kompetensi itu biasanya menginduk di LPTK yang besar. Nah, itu terjadi bisa ya. Misalnya kampus kecil di Jawa Tengah gitu ya. Kadang-kadang ada yang mahasiswanya tesnya di Solo atau di UNY di Jogja itu ada bisa terjadi. Nah, tapi ada juga besok mungkin ya, ini nanti Mas Rizky yang menjelaskan TUK-nya itu berbasis domisili. Jadi Bapak Ibu di rumah itu bisa melakukan tes gitu ya. Kemudian peserta wajib menyiapkan perangkat ujian sesuai kebutuhan. Nah, ini standar saja ya Bapak Ibu ya, berpakaian sopan, rapi, membawa dan menampilkan identitas diri. Nah, kalau saya merekomendasikan KTP Bapak Ibu. KTP itu paling fleksibel dan mudah gitu ya. Kemudian peserta tidak boleh juga melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Makanya kalau berbasis domisili berarti nanti paling tidak kameranya dua Bapak Ibu. Kamera yang dari laptop atau komputer dan satu lagi nanti yang merekam kondisi kita saat mengerjakan tugas. Nah, itu untuk uji tertulis. Sedangkan untuk uji kinerjanya ada fakta integritas juga dan juga mengikuti tahapan kegiatan sesuai jadwal. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi UKIN ini pengambilan videonya saja dijadwalkan. Jadi misalnya Bapak Ibu mau apa namanya tes UKP PPG-nya masih lama, nah ambil videonya sekarang nggak bisa karena ada jadwalnya, gitu ya, ada jadwalnya. Nah nanti dilakukan serentak. Nah itu ini aturan umumnya. Lalu cepat saja. Nah di sini ada spesifikasi perangkat. Nah ini akan terjadi jika UT-nya itu berbasis domisili. Nah ini paling paling enggak. Nah ini yang paham mesti anak-anak muda ini ya. Jadi laptopnya minimal layarnya 10 inch gitu ya. Windows-nya minimal Windows 8 atau kalau pakai MacBook gitu ya, OS-nya versi 10, memiliki minimal RAM-nya 2 GB. Nanti juga storage-nya yang free 10 GB. Nanti Mas Rizky ini akan menjelaskan tentang ini Bapak Ibu lebih dalam ya. Nah, lalu juga nah ini tadi ya saya sampaikan ya. Jadi butuh dua device ya. Ini ada handphone yang telah terpasang aplikasi Zoom Meeting. Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah mulai install HP-nya ini, tapi saya rasa untuk masalah ini tidak terlalu berat ya, karena sudah terbiasa ikut pelatihan seperti ini, Bapak Ibu pasti juga bisa mengikuti. Lalu ada nama ini juga penting dan juga koneksi. Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Kalau kita UP berbasis domisili, koneksi kita di rumah tidak stabil, saya sarankan mending kita mengungsi dulu di tempat-tempat yang internetnya bagus gitu ya. Banyak cerita yang sampai
menginap di sekolah gitu ya. Ada beberapa kasus yang sampai seperti itu. Oke, nah ini, nah lalu ini ada ujian tulisnya, ini ada prosesnya Bapak Ibu sebelum mengikuti ujian, menyiapkan laptop, HP, Zoom, gitu ya, koneksinya bagus, ruangannya tenang, nyaman dan aman gitu ya, menyediakan kursi ya. Nah ini teknis saja Bapak Ibu ya, mempersiapkan diri dengan baik, peserta bergabung dengan grup WhatsApp yang dibuat pengawas gitu ya. Ini nanti ada WhatsApp-nya juga untuk berkoordinasi ya. Nah, lalu saat pelaksanaannya mengikuti dan menaati instruksi gitu ya, menyetujui fakta integritas, mengerjakan secara mandiri, tidak dibantu orang lain. Nah, hati-hati. Jangan sampai joki Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati sekali ya. Banyak kasusnya ini ya dan lucu-lucu. Yang ikut PPG bapaknya gitu ya. Yang mengerjakan anaknya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu kemarin ya. Jadi di GTK itu ditampilkan kesalahan yang lucu-lucu. Ya sudah pasti ketahuan Bapak Ibu ya. Sudah pasti ketahuan. Jadi hati-hati sekali gitu ya. Nah, kemudian selama mengerjakan menghadap ke layar monitor gitu ya. Wajahnya 100%. Jadi nanti tipsnya ruangannya itu ditata sedemikian nyaman gitu ya. Kalau kita anak-anak muda duduk 1-2 jam itu aman Bapak Ibu. Tapi yang sudah senior, wah kadang, wah ini punggungnya sakit ini, gitu ya. Jadi harus ditata senyaman mungkin. Selama waktu ujian harus berada di tempat, ya, terpantau, mengikuti tata tertib, ya, gitu ya. Kemudian setelah selesai pelaksanaan, peserta mengakhiri UT sesuai arahan pengawas. Gitu. Nah ini kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah lalu lagi ada tata tertib UTBK berbasis domisili. Nah ini yang jika nanti UT-nya itu pakai laptop sendiri. Nah kurang lebih juga sama ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Yang seperti saya jelaskan tadi langkah-langkahnya. Yang penting peralatan lengkap. Bapak Ibu tidak usah aneh-aneh, tidak usah joki-menjoki, ya, kerjakan sendiri, percaya dengan kemampuan. Nah, sekali lagi ingat, ya, bocorannya adalah grade nilainya tidak setinggi dulu. Dan Bapak Ibu jangan meremehkan, tetap belajar, ya, pedagogi, gitu ya. Oke. Nah, ini tambahan saja. Ya. Kalau uji tertulis, mengisi jawaban dari ulian reflektif berbasis studi kasus langsung di kolom yang disediakan oleh web UTBK. Jadi mulai sekarang mulai dipikirkan Bapak Ibu. Best practice saat mengajar itu yang bisa dijadikan studi kasus itu apa? Gitu ya. Biar besok pas tes yang mau ditulis itu sudah siap gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke. Selanjutnya nah ini untuk UKIN-nya ya Bapak Ibu ya. Nah ini peraturan untuk perangkat pembelajaran bisa hasil perkuliahan atau disiapkan secara khusus untuk ujian. Nah yang dimaksud perkuliahan ya di masa Bapak Ibu mengikuti platform PMN itu Bapak Ibu gitu ya. Kalau dulu yang daljab yang masih didampingi dosen guru pamong itu saat perkuliahan gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu betul-betul mandiri gitu ya. Nah ini hati-hati hasil pengembangan sendiri gitu ya, bukan salingan dari milik orang lain. Nah ini cerita klasiknya adalah modul ajar punyanya MGMP dibuat orang sekabupaten, itu sudah cerita klasik Bapak Ibu ya. Jadi ada yang buat bagus ya teman MGMP dipakai seluruh kabupaten. Nah ini menjadi temuan biasanya karena akan sama nanti ya. Nah jadi saya sarankan buat sendiri ya. Paling tidak juga ada modifikasi gitu ya. Ada hal-hal yang baik kita ambil, kita tempel di pekerjaan kita. Kemudian dokumen kurikulum sesuai dengan fase dan tahapan. Kalau fase kan ini istilah di kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kelas 11 itu fase E, fase F gitu ya. Kita ada petanya. Kemudian perangkat pembelajaran diunggah dalam sistem yang disiapkan. Nah, ini hal kecil tapi cukup penting. Rename-nya juga ada aturannya Bapak Ibu. Jadi saat menyimpan
Itu perangkat pembelajaran underscore nama mahasiswa underscore NIM. Nah, ini aturan khusus untuk uji kinerjanya. Nah, videonya bagaimana? Nah, ini videonya. Ya. Nah, jadi dari modul ajar nanti yang sudah kita buat, prakteknya seperti apa? Nah, ini direkam. Gitu ya. Durasinya 2 JP. Nah, ini ada PAUD dan BK ini biasanya ada skema khusus. Gitu ya. Gambar harus fokus, suara jelas, video stabil. Makanya biasanya pakai tripod Bapak Ibu yang buat stand HP untuk merekam itu. Nanti Mas Rizky yang akan menjelaskan ya. Nah, kemudian juga tidak ada penambahan aksesoris. Nah, ini yang hati-hati. Seperti logo sekolah, profil peserta, latar belakang musik itu tidak perlu Bapak Ibu. Nah, nanti videonya terdiri dari 2 bentuk. Satu rekaman full, satu yang sudah diedit 20 sampai 30 menit gitu ya. Kemudian file video diunggah dalam drive mahasiswa masing-masing. Nah, ini yang drive ini yang biasanya salah apa Bapak Ibu? Kalau sudah disimpan, lupa disetting bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini biasanya kesalahannya. Makanya nanti kalau sudah dibuat gitu ya, diupload, linknya diuji cobakan dulu gitu. Apakah bisa dibuka atau tidak. Nah, nanti bisa sebagai check and recheck Bapak Ibu. Kirim ke suami, istri, kirim ke anak ya, apakah sudah bisa dibuka orang lain atau belum. Nah, ini penting gitu ya. Sederhana tapi penting. Nah, lalu saat proses nanti Bapak Ibu ada juga klasifikasi untuk pelanggarannya. Nah, ini ada ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, yang joki itu ya masuk kurang lebih yang hukuman sangat berat Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jadi ini peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan UT ya. Jadi tidak usah aneh-aneh Bapak Ibu. Daripada kita nanti punya sanksi yang berat ya. Kalau sangat berat ini peserta dinyatakan tidak lulus Bapak Ibu. Nah, ini berat. Nah, yang berat juga sama. Peserta menyimpan atau menyebarluaskan seluruh atau soal UT-nya ini juga tidak boleh ya. Nanti sanksinya tidak lulus gitu ya. Nah, kalau yang sedang sama ringan ya terlambat ya, tidak memasang program atau aplikasi, meninggalkan ruang sebelum selesai gitu ya. Peserta lupa mematikan suara, peserta berpakaian tidak sopan ya, ini hanya diperingatkan saja oleh petugas gitu. Nah, oke, saya rasa aman lah Bapak Ibu ya. Nah, ini ada ketentuan khusus atau tambahan yang sebenarnya tidak terlalu urgent juga gitu ya. Tapi kalaupun terjadi ada beberapa ketentuan tambahan Bapak Ibu. Contohnya, jika terjadi keadaan darurat seperti gempa, badai atau longsor yang mengganggu UT, maka pelaksanaan akan ditunda. Lalu jika terjadi gangguan server ujian, panitia akan menghentikan pelaksanaan maksimal 60 menit. Nah, jika bisa diatasi, dilanjutkan kembali. Lalu jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP serta ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu 5 menit. Makanya Bapak Ibu tipsnya adalah kita pilih lokasi yang jaringannya stabil gitu ya. Kalau tempat misalnya saudara lebih stabil, kita lebih baik memilih itu kalau memang di rumah kita kurang stabil. Ya syukur kalau sudah pasang wifi sendiri ya Bapak Ibu ya, itu lebih baik. Banyak cerita guru-guru yang sampai ke sekolah Bapak Ibu, menginap di sekolah untuk biar mendapatkan sinyal yang bagus. Nah, ini banyak cerita yang seperti itu. Nah, ini materi dari saya. Lalu yang terakhir saya akan berikan contoh jadwalnya Bapak Ibu. Nah, ini jadwal untuk yang guru tertentu periode 2. Nah, ini jadi sudah diberitahu dulu Bapak Ibu. Nanti ada pendaftarannya gitu ya. Kemudian bagi retaker atau yang tahun kemarin belum lulus masih ada kesempatan mendaftar juga. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ada periode unggah dokumen perangkat. Ya, jadi
Kalau yang periode 2 ini 11 sampai 15 September. Kemudian ada penugasan dan plotting penguji. Nah, pengujinya itu penguji silang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya misalnya di Salatiga di UKSW, bisa jadi diuji oleh dosen UPH, itu bisa juga. Diuji oleh dosen Universitas Jakarta, bisa juga, karena ujinya silang. Nah, lalu ada pelaksanaan uji tertulis. Nah, baru ada penilaian dokumen UKP-PPG. Nah, keyakinan saya adalah saat Bapak Ibu sudah tertib, kemudian semuanya diisi lengkap, percayalah pasti lulus Bapak Ibu, gitu ya. Dan tidak usah aneh-aneh, joki-joki anak itu nggak usah, gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan saya. Sudah hampir 30 menit ya. Nah, untuk sesi yang pertama, saya kembalikan ke Kak Ruth. Silakan Kak Ruth. Baik, terima kasih Pak Tri. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan tadi penyampaian dari Pak Tri. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa di kolom chat ya, sambil nanti Pak Tri juga baca, bisa lihat juga. Kita akan lanjut untuk materi yang kedua, yaitu pendaftaran dan pengenalan sistem UKP-PPG dari Bapak Risdi Wijaya Pakiding SPD. Beliau adalah tim IT PPG dari UKSW. Silakan Pak Risdi. Baik, selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Pertama-tama terima kasih Bu Ruth sudah diberikan waktu untuk menyampaikan terkait dengan sistem atau gambaran umum terkait dengan UKP PPG yang akan dilaksanakan untuk bagi guru tertentu tahap 1 dan juga tahap 2 untuk saat ini Bapak Ibu. Baik, saya masuk ke share screen, izin share screen Bu Ruth. Sebentar, saya coba full screen kan. Ya. Baik. Nah, pada sesi selanjutnya ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan terkait dengan seperti apa sih gambaran dari sistem yang digunakan untuk UKP PPG bagi guru tertentu untuk tahap 1 dan 2, juga tahap 2. Seperti yang kita ketahui sekarang Bapak Ibu, untuk yang PPG bagi guru tertentu tahap 1 itu sudah masuk ke fase di mana dilaksanakannya proses pendaftaran UKP PPG. Namun untuk yang tahap kedua itu sekarang masih masuk ke dalam fase lapor diri sampai dengan tanggal 1 September besok. Jadi mungkin yang Bapak Ibu yang dari tahap 1 yang ada di Zoom ini bisa menyimak seperti apa sih yang akan sistem yang akan digunakan oleh Bapak Ibu nantinya dalam proses UKP PPG. Bagi Bapak Ibu yang ada di tahap 2 bisa menyimak juga biar nanti ada gambaran dan tahu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti UKP PPG di tahun 2024 ini untuk skema guru tertentu. Nah, yang pertama itu ada kondisi mahasiswa Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu mendaftarkan diri sebagai peserta UKP PPG, Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama itu tentu saja Bapak Ibu sudah harus terplotting di LPTK di mana Bapak Ibu berperan atau diterima sebagai peserta PPG. Tentu saja untuk yang tahap 1 ini sudah lewat masanya dan sudah banyak, terakhir kali saya lihat dari GTK informasinya bahwa sudah 90% Bapak Ibu yang berhasil melaporkan diri ke LPTK masing-masing di seluruh Indonesia. Nah, untuk situasi yang kedua, yaitu mahasiswa telah menyelesaikan seluruh isian biodata, unggah berkas, dan lain-lain yang ada di SIM PKB. Jadi, sebelum saya masuk ke UKP PPG, jadi banyak sekali yang kami temui, baik di LPT kami, di UKSW, maupun yang ada di secara nasional, di beberapa LPTK,
admin IT-nya itu menemukan bahwa banyak dari Bapak Ibu itu hanya mengisi lapor diri yang ada di LPTK. Namun ternyata dari GTK sendiri menyarankan bahwa seorang mahasiswa atau calon mahasiswa dinyatakan lulus sebagai atau diterima sebagai mahasiswa peserta PPG bagi guru tertentu itu adalah berhasil mengisi seluruh isian yang ada di SIM PKB dan juga mengklik kesediaan di SIM PKB. Karena kenapa Bapak Ibu, untuk skema PPG saat ini yang bagi guru tertentu itu Bapak Ibu diberi pilihan sebenarnya mau mengikuti mau mengikuti PPG guru tertentu atau tidak mengikuti. Nah, kenapa diberikan pilihan seperti ini? Karena banyak dari Bapak Ibu guru yang S1-nya kemarin itu tidak linear dengan yang profesi atau menjadi guru mata pelajaran yang saat ini dikerjakan atau digeluti. Sebagai contoh, misal ada beberapa kasus saya temukan seperti guru yang S1-nya kemarin pendidikan bukan teknik sipil misal. S1-nya kemarin teknik sipil, tetapi ternyata beliau sudah menjadi PNS sebagai guru PGSD atau sekolah dasar. Nah, tentu saja ketika mereka contoh kasus seperti guru tersebut, jika mendapatkan serdiknya, otomatis serdiknya itu bukan sebagai guru PGSD Bapak Ibu, karena serdiknya itu linear dengan S1 yang Bapak Ibu itu ambil pada saat S1 dulu. Makanya diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memilih ingin mendapatkan serdik atau tidak. Nah, yang beruntung itu adalah Bapak Ibu yang linear. Jadi lulusannya satunya itu PGSD sebagai contoh, kemudian ditempatkan saat ini sebagai guru PGSD. Nah, itu tentu saja serdiknya akan langsung berlaku. Namun ada kasus contoh misal teknik sipil tadi, tapi ternyata dia dapatnya serdiknya untuk teknik sipil juga. Akhirnya ada beberapa kondisi mereka akan dipindahkan atau mereka dapat memilih kembali akan berpindah, misal dari PGSD pindah ke SMK kalau saya tidak salah, untuk guru-guru yang teknik seperti itu. Kemudian kondisi yang ketiga, mahasiswa telah memperoleh NIM. Nah, ini Bapak Ibu yang saat ini sedang kami geluti di LPTK. Dan saya rasa semua LPTK secara nasional sedang menggeluti ini. Karena kenapa? Seperti yang tadi Pak Nugroho jelaskan bahwa durasi dari PPG bagi guru tertentu saat ini tuh sangat cepat Bapak Ibu. Temponya sangat cepat. Kami hanya diberikan waktu sekitar 3 bulan. Bapak Ibu juga diberikan waktu hanya 3 bulan. Sehingga harus cepat mengejar lapor diri, kemudian harus mengerjakan semua modul yang ada di PMM, kemudian harus mendaftar lagi di UKP PPG, dan semuanya berbasis online atau daring. Sehingga kami juga yang harus memproses NIM Bapak Ibu itu hanya diberikan waktu sekitar 1 bulan Bapak Ibu. Sedangkan jumlah Bapak Ibu di setiap LPTK itu ada ribuan. Sebagai contoh tadi Pak Nugroho sudah sampaikan, kalau di UNS itu sekitar 10 ribuan lebih, dan kalau kami di UKSW sendiri sekitar 2.600-an. Nah, itu saja 2.600 kami sudah lumayan kewalahan untuk mengupload NIM Bapak Ibu agar tersinkron ke PD Dikti. Nah, NIM ini kenapa penting? Karena NIM ini nantinya akan Bapak Ibu gunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar UKP PPG. Nah, jika dilihat dari kondisi yang keempat, ini juga salah satu persyaratan agar Bapak Ibu dapat mendaftar sebagai peserta UKP PPG, yaitu menyelesaikan seluruh modul yang ada di PMM. Jadi kondisinya saat ini seperti ini Bapak Ibu. Banyak dari Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan modul di PMM. Bahkan mungkin 1 minggu sudah selesai. Karena ya seperti yang dikatakan oleh Pak Nugroho tadi, memang di modulnya itu tidak begitu sulit untuk dikerjakan. Selama Bapak Ibu mengerjakannya setiap hari, mungkin 1 modul 1 hari, itu pasti akan selesai. Dan memang pada kenyataannya seperti itu. Ada banyak guru yang sudah menyelesaikan hanya dalam waktu 1 minggu, bahkan 2 minggu sudah selesai. Nah, kemudian bertanya, setelah ini apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti di PMM-nya itu akan muncul paling bawah tulisan mendaftarkan UKP PPG. Nah, di kondisi sekarang itu banyak guru-guru yang sudah muncul
mendaftarkan diri sebagai peserta UKP PPG di aplikasi PMM. Namun pada saat diklik ternyata salah satu hal yang diminta dari pendaftaran UKP PPG itu adalah NIM Bapak Ibu. Nah, disitulah yang terjadi kendala. Mungkin PMM-nya sudah selesai, namun ternyata NIM-nya belum sinkron dengan PDDikti atau bahkan belum dapat NIM sama sekali. Nah, itu yang harus diingat oleh Bapak Ibu yang mungkin sekarang mungkin belum mendaftar UKP PPG juga. Mungkin bisa ditanyakan nanti di admin LPTK masing-masing. Apakah NIM-nya sudah bisa diminta atau belum. Nah, kemudian kondisi yang kelima, mahasiswa memiliki koneksi internet yang lancar dan memadai. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Nugroho tadi bahwa untuk skema yang sekarang memang full online, dan seperti Daljab yang kemarin juga full online. Namun semua prosesnya itu betul-betul harus memanfaatkan internet yang sangat baik Bapak Ibu, khususnya bagi UKP PPG bagian UTBK atau uji tertulis berbasis komputer. Karena semuanya akan berbasis internet, nanti jawaban Bapak Ibu langsung terkirim ke tim pusat atau tim GTK. Nah, mungkin sebagai di luar dari topik ini Bapak Ibu terkait dengan PMM itu nilai atau nilai-nilai dari Bapak Ibu itu tidak dikelola oleh LPTK masing-masing. Misal Bapak Ibu yang keterima di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, ketika menyelesaikan PMM, banyak dari Bapak Ibu yang menanyakan, Pak, ini bagaimana nilai saya? Apakah saya lulus di PMM? Nah, itu mohon maaf kami tidak bisa menjawab karena tugas dari LPTK itu sendiri tidak memberikan nilai di PMM Bapak Ibu. Jadi itu dikelola langsung oleh pemerintah. Begitu juga dengan SIM PKB dan juga yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir itu kondisi mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting yang muncul pada saat pertemuan dengan GTK sekitar 2 minggu yang lalu di Jakarta. Bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan khusus wajib memberitahu kepada admin LPTK terkait kondisi khusus yang dialami oleh Bapak Ibu. Karena kenapa? Nanti terkait dengan ujiannya itu akan dikondisikan dengan nilai dengan kondisi yang dialami oleh Bapak Ibu. Tidak mungkin Bapak Ibu yang berkebutuhan khusus akan disamakan dengan Bapak Ibu yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, ini yang jadi PR di GTK kemarin Bapak Ibu, ternyata banyak yang tidak melaporkan dirinya kepada admin LPTK bahwa dia berkebutuhan khusus, dan ketika UKP PPG, baik uji kinerja maupun juga dengan UTBK, nah akhirnya terdapat beberapa kendala. Nah, akhirnya ketahuan pada saat itu juga. Nah, itu menjadi PR Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti ini gambaran umumnya Bapak Ibu terkait dengan UKP PPG bagi guru tertentu saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho secara garis besarnya. Ya, ada 2 tahapan terkait dengan UKP PPG. Yang pertama, ada uji tertulis berbasis komputer yang dilaksanakan secara domisili. Nah, untuk saat ini memang seperti itu informasi yang kami dengar, bahwa GTK itu sendiri berencana untuk membuat UKP PPG ini berbasis domisili Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan di tempat masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada uji kinerja juga, yaitu penguji berasal dari LPTK tempat mahasiswa terploting atau sedang menempuh PPG bagi guru tertentu. Jadi di UKIN sendiri Bapak Ibu, untuk penilaiannya yang menilai RPP dan juga menilai video-video Bapak Ibu yang dikirim di aplikasi atau website uji kinerja, itu akan dinilai oleh dosen yang ada di tempat Bapak Ibu terploting. Semisal Bapak Ibu terploting di Universitas Negeri Malang, otomatis yang menilai Bapak Ibu itu juga dari dosen di Universitas Negeri Malang. Jadi untuk UKIN ini tidak terjadi uji silang Bapak Ibu. Jadi yang menguji itu tetap dosen yang ada di LPTK. Nah, berbeda dengan yang di uji tertulis yang berbasis komputer tadi, yaitu ada namanya nanti dosen pengawas. Nah, dosen pengawas ini dari mana? Dosen pengawas ini dari LPTK yang ditunjuk langsung oleh GTK, akan dilatih, kemudian mengawas Bapak Ibu pada saat proses uji UTBK atau uji tertulis berbasis komputer.
Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi, UTBK itu memang berbasis komputer, jadi mungkin akan membutuhkan device yang yang memenuhi spesifikasi yang harus digunakan oleh Bapak Ibu pada saat uji tertulis, dan bahkan menggunakan device tambahan berupa handphone seperti itu. Nanti akan saya tampilkan seperti apa kondisi-kondisi yang akan terjadi ketika Bapak Ibu melaksanakan UKP PPG, baik UTBK, uji tertulis berbasis komputer, ataupun baik uji kinerja atau UKIN. Nah, ini beberapa fitur-fitur yang ada di aplikasi pendaftaran PPG. Yang pertama tentu saja login, kemudian mengubah password. Jadi nanti Bapak Ibu di aplikasi UKP PPG itu dapat mengubah passwordnya masing-masing. Jika merasa passwordnya itu kurang aman atau mungkin akan kelupaan jika passwordnya itu agak sulit biasanya. Kalau password yang diberikan oleh sistem biasanya agak susah untuk dihafal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ubah sendiri. Kemudian ini ada ketiga, edit profile. Nah, edit profile ini yang dimaksud apa? Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunggah kembali fotonya, kemudian mengisi beberapa beberapa isian sederhana seperti data diri, nama lengkap, nomor telepon ataupun dengan NIK kalau saya tidak salah. Kemudian yang keempat, memilih status keikutsertaan ujian. Yang kelima, upload foto, kemudian cetak kartu ujian. Nanti pada saat di UKP PPG Bapak Ibu akan mencetak kartu ujian, dan itu akan menjadi patokan bagi pengawas kepada Bapak Ibu apakah Bapak Ibu ini sudah benar belum yang menghadiri ini Bapak Ibu betulan atau hanya diwakilkan. Karena mengingat ini domisili Bapak Ibu, kembali lagi karena tidak bertemu langsung, jadi patokan pengawas ya kartu ujian dari Bapak Ibu, fotonya seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf ini ada yang mencoret tapi tidak apa-apa. Nah, bagaimana cara mendaftar sebagai peserta UKPPG Bapak Ibu? Nah, di sini saya sediakan ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah login ke aplikasi UKP PPG melalui PMM dengan kondisi telah memenuhi dan menyelesaikan seluruh pembelajaran yang ada di PMM. Jadi nanti di PMM-nya Bapak Ibu ada pilihan yang seperti saya jelaskan tadi, ada pilihan paling bawah ketika menyelesaikan seluruh modulnya akan muncul yang awalnya mungkin abu-abu akan muncul dapat mengakses UKP PPG jika menyelesaikan seluruh modul yang ada di PMM. Nah, yang cara kedua dapat langsung mengklik ini Bapak Ibu, mengklik link UKP PPG yang disediakan oleh BP3. Nah, itu adalah dua cara bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses pendaftaran atau mengakses UKP PPG-nya. Bisa melalui PMM atau melalui link UKP PPG. Namun mayoritas atau saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu mengaksesnya dari aplikasi PMM. Karena sepertinya kalau dari PMM itu ketika klik mendaftar UKP PPG, Bapak Ibu tidak perlu login lagi. Jadi langsung langsung saling berkaitan akunnya. Akun PMM Bapak Ibu langsung terkaitkan ke UKP PPG. Nah, untuk cara pertama seperti saya sampaikan tadi, login ke aplikasi UKP PPG melalui PMM. Nah, nanti tampilannya seperti gambar ini Bapak Ibu di sebelah kanan. Akan muncul tulisan seperti ini, daftar UKP PPG. Nah, di sini ada tulisan juga Bapak Ibu, ikuti tryout. Jadi dari GTK itu sendiri untuk mengantisipasi adanya kebingungan di antara Bapak Ibu calon peserta UKP PPG, mereka memberikan link untuk tryout. Jadi sebelum pendaftar bisa ikut tryout dulu untuk melihat seperti apa sih nanti gambaran dari UKP PPG-nya. Seperti itu. Nah, cara pertama dan kedua itu sebenarnya sama Bapak Ibu, akan membawa Bapak Ibu ke link yang ditampilannya seperti ini. Nanti di sini ada masuk akun, menggunakan username dan juga password. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika Bapak Ibu loginnya menggunakan PMM, kemungkinan besar akan melewati tahap ini. Jadi langsung login saja, karena sudah tertaut dengan PMM. Nah, kemudian jika Bapak Ibu klik bagian linknya, yang tadi saya tunjukkan, itu akan dibawa ke seperti tadi nih Bapak Ibu. Yaitu harus memasukkan username yang sudah terdaftar. Nah, ini
perlu dikonfirmasi lagi Bapak Ibu oleh admin LPTK oleh admin IT di setiap LPTK tempat Bapak Ibu menempuh PPG bagi guru tertentu. Itu apakah menggunakan nick atau mengenerate username yang baru atau membuat username yang baru. Karena kelihatannya nantinya akan ada aplikasi untuk UKP PPG yang disediakan untuk khusus diakses oleh admin IT di LPTK. Kemudian ini password utamanya atau password defaultnya itu 12345 bintang. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Itu sering digunakan oleh GTK password ini. Nah, tapi jangan takut Bapak Ibu, ini nanti passwordnya bisa Bapak Ibu ubah sendiri nanti ketika sudah login. Nah, kalau sudah masukkan nick atau username yang sudah terdaftar dan juga passwordnya sudah benar, bisa diklik tombol login atau masuk. Nah, beginilah tampilannya Bapak Ibu ketika pertama kali login. Munculnya akan seperti ini. Nah, di sini ada bagian pas foto atau tempat Bapak Ibu mengupload fotonya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk mengupload foto yang formal seperti yang tertera di sini, pas foto formal peserta. Nah, kebetulan saya sebelum seminar ini saya mengecek juga beberapa data-data dari Bapak Ibu calon UKP PPG yang ada di LPTK kami, itu banyak yang ternyata fotonya malah selfie, malah foto yang bersama keluarga. Ya memang tidak salah dan memang benar. Namun nanti akan mempersulit kami untuk mengidentifikasi Bapak Ibu. Ini siapa? Ternyata kok ada fotonya ada berlima atau ternyata fotonya selfie tidak sesuai dengan yang ada di KTP atau bahkan susah diidentifikasi Bapak Ibu. Ada beberapa yang saya dapat seperti itu. Mungkin ya ingin terlihat ya memang trendy dan memang bagus. Cuman ya kami dari pihak mengelola UKP PPG itu bingung Bapak Ibu, ini siapa? Tidak sama, tidak sinkron, wajahnya tidak sama. Nah, kemudian ada pada bagian sini ada informasi peserta. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa Bapak Ibu edit nanti. Karena kenapa? Ini sangat penting. Khususnya pada email ini, email, nomor WhatsApp, dan juga ini Bapak Ibu yang saya maksud tadi. Tentang kondisi Bapak Ibu, disabilitas atau non-disable. Karena ya itu tadi Bapak Ibu, ini akan berpengaruh kepada proses Bapak Ibu di dalam UKP PPG. Jangan sampai nanti ternyata Bapak Ibu memiliki kendala, tetapi kami atau LPTK tidak mengetahui kendalanya Ibu seperti apa. Jadi dipukul rata saja, oh ibunya ini normal kok. Ternyata atau bapaknya ini normal. Ternyata wah butuh treatment khusus. Nah itu nanti akan berpengaruh Bapak Ibu ke proses Bapak Ibu mengerjakan di UKP PPG. Nah juga pastikan ini Bapak Ibu, nomor WhatsApp-nya benar. Karena karena kalau tiba-tiba dari pihak LPTK atau dari pihak pengawas ingin menghubungi Bapak Ibu, nomor yang pertama kali dapat adalah nomor yang ada di sini. Jadi pastikan nomor yang dicantumkan di sini adalah nomor yang aktif, bukan nomor yang sudah lama atau mungkin sudah tidak terpakai lagi. Seperti itu. Nah, ini beberapa fitur-fiturnya Bapak Ibu. Di sini ada menu logout. Jadi kalau Bapak Ibu ingin keluar dari akun ini bisa klik logout saja. Kemudian di sini ada ubah profil, ubah foto, dan juga ubah password. Nah ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jika sudah masuk pakai password yang tadi default itu, jika ingin lebih dihafal lagi passwordnya bisa diubah sesuai dengan preferensi Bapak Ibu. Agar nanti ketika proses loginnya lebih cepat atau tidak kelupaan passwordnya. Jangan nanti pas Bapak Ibu sudah ubah passwordnya, malah lupa. Nah itu banyak kasus seperti itu Bapak Ibu. Sudah diubah tapi malah lupa lagi. Terpaksa harus menghubungi admin IT kembali untuk mengubah kembali passwordnya. Nah kemudian di sini paling bawah ada dua pilihan, daftar ujian dan juga history. Nah daftar ujian ini bisa diklik dan kemudian akan muncul ujian apa saja sih yang Bapak Ibu harus tempuh, baik UKIN ataupun UTBK. Dan kemudian di sampingnya ada history atau melihat apa saja yang Bapak Ibu telah selesaikan di proses UKP PPG. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu klik bagian daftar ujian yang tadi, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini paling atas ini bisa dilihat yang sedang aktif atau yang sedang Bapak Ibu ikuti. Ini diabaikan saja Bapak Ibu prajabatan ini sebagai contoh saja. Di sini terlihat periode
periode pendaftarannya sampai kapan, dan juga tanggal mulai pelaksananya sampai kapan. Itu bisa dilihat di sini. Nah, kemudian di sini ada menu ubah pilihan untuk mengikuti ujian, dan juga di sini ada informasi pelaksanaan ujian. Nah, di sini nanti di sini semua Bapak Ibu bisa dilihat apa saja sih yang Bapak Ibu harus lakukan di dalam proses UKP PPG ini. Kapan harus masuk ke uji kinerja, kapan harus jadwal untuk UTBK-nya kapan, itu bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kembali lagi ke laman yang tadi. Setelah login, Bapak Ibu diharapkan untuk segera mengecek atau mengedit profil dan mengupdate data, khususnya mengecek email yang tertera dan nomor HP yang aktif. Nah, yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini sangat penting atau sangat perlu diperhatikan. Karena kenapa? Karena ini prosesnya online dan semua full daring. Satu-satunya cara agar kami dapat atau admin LPTK dapat menghubungi Bapak Ibu ya melalui nomor HP ataupun dengan email Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak mencantumkan atau mencantumkan tapi keliru atau salah, nah cara pengawas atau juga admin LPTK itu kebingungan cara menghubungi Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, ini bisa berpengaruh kepada proses kelancaran dari UKP PPG dari Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini juga bisa dilihat di paling bawah ini Bapak Ibu sebelah kanan tentang kebutuhan khusus. Nah, ini apa ya? Ini sebenarnya sangat sensitif Bapak Ibu. Namun kami mohon untuk Bapak Ibu tetap jujur-jujur saja jika ada kebutuhan khusus yang dibutuhkan, misal pandangan mulai buram atau pandangan kabur atau telinga agak sulit mendengar, itu ditulis saja atau dipilih saja. Karena nanti kami atau dari GTK atau dari tim UKP PPG itu akan menyesuaikan ujiannya dengan yang terjadi di kondisi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kondisi Bapak Ibu akan di treatment lebih khusus lah daripada Bapak Ibu yang tidak memiliki disabilitas seperti itu. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu. Karena banyak kasus itu Bapak Ibunya merasa saya tidak perlu isi atau saya bisa kok. Tidak, jangan seperti itu Bapak Ibu. Tetap ditulis saja atau diklik saja pilihan di bawah sini. Ini ada tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, itu diisi saja. Jadi jangan merasa bahwa tidak perlu saya isi atau ini atau apa segala macam alasannya, karena ini akan berpengaruh ke proses ujiannya Bapak Ibu itu sendiri. Dan kami juga atau dari pihak pengelola UKP PPG itu akan kesulitan nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan UKP PPG. Nanti juga mempersulit Ibu dan juga mempersulit panitia juga. Jadi saran saya silakan dicek kondisi dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian kembali lagi Bapak Ibu masih di halaman yang sama ini Bapak Ibu di daftar ujian. Jadi Bapak Ibu di sini diberikan kesempatan lagi Bapak Ibu untuk mengikuti ujian atau tidak. Nah, tentu saja saya rasa untuk Bapak Ibu yang sudah menjalani PMM dan juga sudah susah payah untuk mengejar lapor diri, mengunggah berkas segala macam, tentu saja ingin ujian. Tapi kembali lagi, GTK tetap memberi kesempatan Bapak Ibu untuk memilih juga apakah mengikuti ujian atau tidak. Nah, ini diabaikan saja untuk tanggal wawancara karena untuk proses UTBK atau proses UKIN saat ini tuh dari rapat terakhir itu ternyata di UKIN tidak ada proses wawancara Bapak Ibu, hanya proses mengunggah berkas dan juga proses mengunggah video. Nah, di sini bisa dilihat cetak kartu ujian. Nah, kartu ujian itu nanti keluar adalah biodata Bapak Ibu dan juga foto dari Bapak Ibu upload sendiri. Nah, seperti itu. Makanya saya sarankan untuk mengupload diri pribadi Bapak Ibu. Nanti akan mempersulit proses verifikasi atau verifikasi data diri sebelum Bapak Ibu mengikuti ujian. Seperti itu. Nah, di sini terbagi dua Bapak Ibu. Ada UKIN dan juga UTBK dalam satu UKP PPG.
Di sini ada dua perbedaan Bapak Ibu. Ada perbedaan di antara UKIN, uji kinerja, dan juga UTBK, uji tertulis berbasis komputer. Untuk UKIN sendiri itu diberikan website yang ini di atas, website ini. Dan untuk UTBK Bapak Ibu diberikan link untuk mengunduh exam browser Bapak Ibu. Jadi UTBK itu berbasis aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk menginstal secara mandiri aplikasi jika memang ujian UTBK-nya itu dilaksanakan secara domisili. Tetapi untuk uji kinerja itu disediakan link yang tadi yang saya jelaskan, bisa masuk dari PMM ataupun bisa mengakses melalui link ini. Nah, seperti apa sih bentuknya dari uji kinerja dan juga UTBK berbasis domisili? Nah, yang pertama untuk uji kinerja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proses login ke aplikasi UKIN. Tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jika sudah login, tampilannya itu ada dashboard atau ada sidebar tempat peserta dapat mengunggah dokumen UKP PPG. Di sini Bapak Ibu nanti. Nanti dia ada titik 3 kecil di sini atau ada pilihan di sini samping kiri untuk memunculkan sidebar ini, tempat di mana Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen UKP PPG. Nah, bisa dilihat di sini peran Bapak Ibu adalah sebagai peserta dan juga instansi Bapak Ibu. Di sini akan muncul instansi tempat Bapak Ibu menempuh pembelajaran PPG pada saat ini. Misal di sini akan muncul seperti Universitas Kristen Sata Wacana ataupun juga UNS. Seperti itu. Nah, setelah klik dokumen PPG yang ini tadi, Bapak Ibu dapat mengunggah perangkat pembelajaran dan link video pembelajaran. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ada dua tempat Bapak Ibu mengupload. Yang pertama itu perangkat pembelajaran dan yang kedua itu video pembelajaran. Nah, seperti apa penguploadannya? Nah, munculnya akan seperti ini Bapak Ibu. Jika klik yang pertama itu adalah perangkat pembelajaran. Itu munculnya seperti ini. Ini untuk contoh sebagai unggah atau upload file. Nah, ini bisa dilihat apa saja yang harus diupload dalam satu file itu. Ada RPP, modul ajar atau RPL dengan format yang ditentukan. Formatnya itu PDF Bapak Ibu, ingat. Ini adalah PDF. Dan minimal Bapak Ibu hanya mengupload satu file saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak file. Karena banyak kasus itu di mana menguploadnya, wah banyak sekali. Jadi pengujinya itu juga agak keberatan biasanya. Malah wah ini uploadnya malah pernah sampai 20, 30, waduh. Jangan-jangan per lembar ini diupload. Nah, itu yang terjadi pernah Bapak Ibu. Nah, ini dia, perlu diingat. Terdapat batasan ukuran file yang ditentukan. Jika ukuran file Bapak Ibu itu lebih dari 10 MB, 10 MB, nah maka dipastikan Bapak Ibu akan ditolak filenya. Nah, ini terjadi juga Bapak Ibu. Banyak sekali kejadian di mana filenya ternyata 20 MB. Saya tidak tahu itu mungkin isinya gambar semua. Atau bahkan 30 MB pernah. Itu wah, gambar lagi itu kayaknya. Dan memang ternyata dibuka, ya memang full gambar. Nah, disarankan 10 MB saja Bapak Ibu. Kalau tidak salah ada website atau ada aplikasi di mana Bapak Ibu bisa mengkompres PDF-nya agar kurang dari 10 MB. Nah, jadi perlu diingat Bapak Ibu, ukurannya filenya itu jangan lebih dari 10 MB. Karena sudah pasti akan ditolak. Nah, jika peserta telah mengunggah berkas file namun dirasa masih perlu perbaikan atau masih ada yang salah, masih akan diberi kesempatan untuk mengubah file unggahan. Jadi misal nih, Bapak Ibu sudah unggah dan sudah klik simpan. Nah, itu ternyata masih bisa diubah Bapak Ibu, masih bisa direvisi. Caranya itu tinggal diklik lagi ini, upload filenya. Diklik kembali, upload file, akan muncul lagi seperti ini, namun bedanya munculnya akan seperti ini. Ini file dari Bapak Ibu akan muncul seperti ini, nanti bisa diklik silang ini saja Bapak Ibu, jika ingin diubah. Dengan catatan selama masih diberikan waktu untuk mengunggah berkas. Jangan nanti ternyata sadar kalau filenya salah pada saat berkasnya sudah ditutup atau sudah dikunci. Otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengubah lagi. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu masih bisa unggah selama masih dalam periode mengunggah berkas.
Nanti kalau sudah lewat periodenya seperti apa? Terpaksa harus menghubungi admin IT di LPTK dan nanti akan diberikan regulasi seperti apa cara mengunggahnya yang benar. Kalau pengalaman dari sebelum-sebelumnya itu ada yang mengunggah salah, akhirnya harus mengirim filenya kembali ke ini secara pribadi lewat WA. Jadi akhirnya mengujinya dari WA juga, akhirnya filenya hanya yang terunggah di eh, apa di laman UKIN itu berbeda dengan apa yang diuji oleh penguji. Nah, itu pernah kejadian Bapak Ibu seperti itu. Ini mungkin karena kemurahan hati dosennya, jadi diberikan kesempatan untuk untuk diuji melalui WA saja, karena upload filenya sudah salah di aplikasi UKIN-nya. Nah, kemudian untuk terkait dengan unggah link video, seperti apa sih unggah video pembelajaran? Itu dapat diklik di sini Bapak Ibu. Nah, ini tuh di sebelahnya ini tadi Bapak Ibu, di sebelahnya perangkat pembelajaran. Jadi semuanya akan muncul di dashboard utama. Apa saja sih yang Bapak Ibu harus upload? Dan dilihat di sini bisa dilihat bahwa ada keterangan belum upload jika belum upload. Nah, itu diikuti saja. Nah, ini sama, kliknya di sini juga, di upload file. Nah, munculnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini berbeda dengan pada saat Bapak Ibu mengklik untuk mengunggah file tadi. Jadi yang dibutuhkan aplikasinya atau dari websitenya itu adalah link tautan Google Drive. Bukan videonya langsung diupload ke dalam websitenya. Tentu saja itu lumayan berat Bapak Ibu. Apalagi di sini kalau saya kurang tahu ya aturan yang sekarang itu berapa menit pembelajaran, tapi di sini tertera 30 menit. Dan setahu saya kalau 30 menit itu lumayan berat Bapak Ibu. Itu bisa lama Bapak Ibu. Kalau unggahnya itu ke sistem itu bisa lama. Jadi disediakan saja link tautan Google Drive. Nah, jika sudah diunggah, hal yang perlu diingat adalah ini Bapak Ibu. Oh ya, ini untuk bagaimana sih cara membuat link tautan Google Drive untuk video pembelajaran. Nah, ini saya sudah browsing-browsing kemarin agar mempermudah Bapak Ibu cara mengunggah file video ke Google Drive. Itu seperti ini. Bisa dilihat nanti di link ini Bapak Ibu. Jika saya play videonya ini lumayan sekitar 2 menitan dan saya rasa penjelasannya sangat gampang, sangat mudah dipahami. Saya sudah nonton dan itu sangat mudah Bapak Ibu. Nanti bisa dipelajari juga gimana sih caranya unggah ke Google Drive. Seperti itu. Nah, ini sambil dari YouTube sebenarnya, dari Sobat OPS. Nah, ini lagi Bapak Ibu, perlu diingat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho tentang akses link Bapak Ibu. Ini banyak sekali kami temukan bahwa ketika mengunggah linknya, namun ternyata linknya itu dibatasi. Jadi tidak semua orang bisa lihat. Nah, itu harus dibuka Bapak Ibu. Nah, pilihannya di mana ada di sini. Bisa dilihat pada saat Bapak Ibu nonton di video ini juga ada nanti. Saya sudah lihat, sudah nonton sampai akhir, sudah ada. Jadi bisa diakses oleh banyak orang. Jadi yang sampai kelupaan lagi Bapak Ibu, ini juga bisa menghambat proses penilaian Bapak Ibu pada saat UKIN. Nah, nanti setelah di-copy linknya, dapat langsung di-paste di kolom tempat paste linknya Google Drive. Munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jika sudah muncul seperti ini, sudah ada link Google Drive-nya, tinggal diklik simpan. Dan otomatis link video Bapak Ibu langsung terkirim ke penguji atau di-log di UKP PPG. Nah, tadi tentang UKIN sudah sudah selesai. Kurang lebih seperti itu gambarannya, apa saja yang harus diunggah dan tata caranya seperti apa. Sudah saya berikan juga link video di YouTube-nya. Dan juga untuk selanjutnya bagaimana sih tentang uji tertulis berbasis komputer? Nah, pada saat sebelum proses UTBK, peserta akan diminta untuk menginstal aplikasi. Jadi sebelum Bapak Ibu mulai ujian ini, Bapak Ibu akan diminta untuk menginstal aplikasi sendiri. Ini yang terjadi ketika kalau memang dilaksanakan secara domisili. Nah, ini juga saya berikan linknya untuk aplikasi exam browsernya. Ini langsung dari BP3 dan juga dari BP3 Kemdikbud. Jadi otomatis aman Bapak Ibu, tidak akan bervirus. Nah, ini sebagai tambahan saja Bapak Ibu, aplikasi exam browser ini sudah sering digunakan oleh PPG Prajabatan pada saat tes PCK kalau tidak salah. Jadi setiap tes PCK itu ada penggunaan
aplikasi exam browser. Nah, saya tidak tahu apakah akan benar-benar terjadi domisili atau memang akan dikumpulkan di satu tempat. Bapak Ibu yang di domisili masing-masing, misal yang ada di Jakarta akan dikumpulkan di satu universitas, akan dites bersama di situ menggunakan fasilitas dari universitas tersebut, atau memang full domisili Bapak Ibu. Namun dari isu yang saya dengar selama beberapa kali pertemuan di GTK, selalu ditegaskan bahwa Bapak Ibu nanti akan berbasis domisili. Jadi full di tempat masing-masing. Seperti itu. Nah, saya rasa ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nugroho, namun saya perjelas lagi. Adapun rekomendasi minimum spesifikasi komputer atau laptop yang digunakan agar aplikasi exam browser dapat berjalan lancar adalah sebagai berikut. Nah, ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Mulai dari komputernya berbentuk desktop PC bisa, all-in-one bisa, ataupun laptop bisa untuk komputernya. Dan kemudian CPU-nya minimal dual core. Dan juga lebar layar monitor minimal 11,6 inci. Dan juga kemudian RAM minimal 2 GB Bapak Ibu. Resolusi layar minimal 720, sistem operasi Microsoft Windows minimal 8 ataupun Windows 10 bisa, ataupun macOS juga bisa. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, sangat penting karena kenapa? Ini adalah persyaratan dari device yang akan Bapak Ibu gunakan. Karena jika tidak memenuhi ini atau speknya di bawah daripada komputer ini, itu tidak akan berjalan aplikasinya Bapak Ibu. Itu sudah terjadi, sudah pernah dicoba di beberapa komputer, itu ternyata tidak bisa. Nah, itu ruang hard disknya itu cuma mengambil 200 MB, memiliki web kamera, dan juga memiliki keyboard dan mouse yang berfungsi dengan baik. Nah, terkait dengan poin 8 ini yang memiliki web kamera, nanti Bapak Ibu menggunakan dua device, jadi satu di komputer dan satu lagi akan digunakan sebagai satu lagi kamera digunakan untuk pemantau untuk melihat Bapak Ibu apakah betul-betul Bapak Ibu mengerjakan tanpa adanya kecurangan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah berikan juga link langsung dari Kemdikbud Bapak Ibu, PP3 pelaksana UKP PPG ini. Disediakan link untuk Bapak Ibu mengecek seperti apa sih cara menginstal aplikasi exam browser. Itu dapat dilihat di sini Bapak Ibu. Karena jika saya jelaskan di sini satu persatu nanti waktunya sepertinya tidak cukup nanti. Nanti bisa Bapak Ibu nonton setelah webinar ini, Bapak Ibu bisa nonton di sini. Seperti apa sih tampilan dari exam browsernya, cara installnya seperti apa bisa nonton di sini. Sudah disediakan oleh pemerintah, Kemdikbud dan juga dari BP3. Nah, untuk gambar umumnya saja Bapak Ibu, seperti inilah tampilan awal dari exam browser. Nanti ketika sudah selesai install, sudah berhasil akan muncul tampilan seperti sebelah kiri ini Bapak Ibu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini bisa dilihat ada beberapa checklist. Itu menunjukkan bahwa spesifikasi Bapak Ibu ini mumpuni untuk menjalankan aplikasi ini. Seperti mulai dari operating systemnya, Windows 10, CPU-nya, RAM, monitornya, sound card, dan juga internet koneksinya, apakah kuat untuk menjalankan aplikasi ini, dan juga waktu komputer juga, dan juga ada webcamnya, apakah ada webcam atau tidak, itu kan terdata, tercek Bapak Ibu. Jadi ketika ada salah satu dari ini tidak dipenuhi, ini tidak akan terchecklist atau bahkan tanda silang merah kalau tidak salah. Nah, kalau sudah checklist semua ini berarti komputer Bapak Ibu berhasil dan juga bisa digunakan untuk aplikasi exam browser. Dan bisa klik run ini di bawah. Nah, ketika diklik run ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul layar besar memenuhi layar Bapak Ibu, itu tampilan seperti ini. Username dan juga password. Nah, dapat username dan passwordnya nih Bapak Ibu, nanti akan diberikan oleh admin IT di setiap LPTK. Tentu saja ini akan terkait dengan UTBK ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan Pak Dr. Dani Kusuma mungkin nanti. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kami mengerti bahwa, dan ketika mengerti bahwa ini adalah berbasis komputer, tentu saja tidak lepas dari sistem error atau malfungsi dari pelaksanaan UTBK berbasis komputer. Karena ya tentu saja ini aplikasi Bapak Ibu. Mungkin ada kendala seperti
tiba-tiba aplikasinya tidak bisa dibuka, atau tiba-tiba layarnya mati, atau tiba-tiba internetnya hilang, itu bisa dibaca nanti di sini Bapak Ibu. Saya sudah sediakan link. Nanti bisa saya share di pertemuan webinar ini, nanti Bapak Ibu bisa baca. Karena ini panduannya sangat lengkap terkait dengan error sistem yang bisa ditangani ketika terjadi sesuatu yang mengganggu jalannya proses UTBK. Seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu yang tadi dijelaskan oleh Pak Nugroho. Seperti apa posisi atau peraturan saat mengikuti UTBK. Nah, yang pertama itu posisi duduk peserta. Nah, bisa dilihat di gambar sini Bapak Ibu, ini adalah posisi duduk yang benar. Ada satu layar atau ada satu HP yang diletakkan di samping Bapak Ibu atau di belakang Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu benar-benar mengerjakan. Yang terlihat itu adalah Bapak Ibunya sendiri dan juga layar Bapak Ibu. Karena kenapa? Dari penguji itu tidak bisa lihat layar Bapak Ibu, mouse-nya kemana, kursor ininya kemana, itu mereka tidak bisa lihat. Cuma bisa dilihat dari HP atau device yang Bapak Ibu taruh di dekat diri Bapak Ibu pada saat mengerjakan UTBK. Nah, ini sebagai persyaratan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa hanya menggunakan satu webcam saja dari laptop atau dari kamera di depan saja, karena tidak kelihatan layar Bapak Ibu sedang mengerjakan apa. Nah, ini Bapak Ibu yang sering ditemukan, yaitu peraturan saat mengikuti UTBK. Tadi saya sudah jelaskan bahwa gunakan foto terbaru agar validasi peserta lancar. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi dikiranya ada 3 orang berbeda, Bapak Ibu. Ini yang tampil paling kiri adalah foto pada saat di lembar ujian pesertanya. Ini tampilannya seperti ini. Ada rambutnya. Nah, di KTP-nya rambutnya mulai sedikit. Nah, pada saat di foto atau pada saat di video call, malah rambutnya tidak ada. Nah, ini kan membuat penguji kebingungan. Ini orang yang kurangnya betulan orangnya atau bukan? Nah, ternyata di sini setelah di cross check agak lama, ternyata orangnya sama. Ternyata berbeda hanya di rambut. Nah, ini salah satu pengalaman yang ada di secara nasional yang kemarin dibagikan oleh Prof. Subanji di pertemuan dengan GTK di Jakarta. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Tadi tidak ada rambut. Nah, sekarang malah glow up. Kalau istilah zaman sekarang itu anak muda bilang ini glow up. Foto di KTP yang di tengah ini begini. Agak berumur. Pada saat lapor diri fotonya seperti ini. Tidak berkacamata dan juga terlihat lebih muda. Nah, pada saat diminta untuk foto selfie atau di video call, malah tampilnya seperti ini. Nah, ini juga menjadi kesulitan dari penguji pada saat memvalidasi Bapak Ibu pada saat masuk ke pada saat melaksanakan UKP PPG atau UTBK biasanya pada saat ada pemantau. Nah, ternyata orang ini ketiga ini adalah orang yang sama Bapak Ibu. Yang berbeda hanya mungkin fitur wajahnya, tapi dagunya tetap sama. Akhirnya setelah lama dicek, akhirnya ya memang ini orang yang sama. Jadi saran saya gunakan foto yang terbaru Bapak Ibu. Seperti apapun situasinya, kondisinya atau situasi Bapak Ibu saat sekarang, tetap digunakan foto yang terbaru. Dan pada saat proses UTBK juga dimohon untuk tidak menggunakan atribut atau tampilan-tampilan yang sangat yang tidak berkaitan dengan pada saat proses ujian. Misal seperti makeup yang berlebihan ataupun aksesoris yang tidak perlu. Karena nanti akan ada proses pengecekan Bapak Ibu. Nah, ini catatan. Proses UTBK itu dilakukan secara domisili. Jika dilakukan secara domisili, akan dilaksanakan di tempat atau asal peserta ujian masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, peserta diberikan kebebasan untuk memilih tempat melaksanakan ujian. Contoh, bisa di rumah, bisa di kamar, bisa di sekolah, bisa di hotel bahkan, bisa di warung, taman, atau tempat lainnya yang memiliki jaringan internet yang lancar. Nah itu. Namun dengan catatan peserta UTBK tidak melakukan kecurangan. Jadi pada saat UTBK yang berbasis domisili, benar yang dikatakan oleh Pak Nugroho itu bisa di mana saja Bapak Ibu. Selama memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh panitia. Mau Bapak Ibu ada di kamar,
mau di rumah, di ruang tamu, atau ada yang di sekolah, ada yang di hotel bahkan, rela untuk menyewa satu kamar untuk UTBK saja, ada yang di warung, ada yang di taman, dan juga ada di tempat lain sebagainya. Biasanya Bapak Ibu yang ada di pelosok itu pernah ada cerita mereka sampai naik ke atas gunung Bapak Ibu. Demi mendapat jaringan yang baik, rela naik ke atas gunung untuk melaksanakan proses ujian. Karena ya memang jaringan yang bagus hanya ada di gunung, jadi mereka naik ke atas gunung. Nah, ini yang tadi saya sampaikan poin ketiga, proses ujian akan diawasi oleh dosen LPTK yang ditunjuk oleh GTK. Jadi pengawasnya Bapak Ibu itu bukan dari tempat Bapak Ibu terploting terploting atau tempat Bapak Ibu menempuh PPG, bukan. Jadi kalau saya tidak salah ada sekitar 12 LPTK yang nantinya ditunjuk oleh GTK akan dilatih dosen-dosennya untuk menjadi pengawas pada saat UTBK. Seperti itu. Nah, kemudian yang poin keempat, jika peserta kedapatan melakukan kecurangan saat ujian, pengawas berhak untuk menghentikan proses ujian dan peserta yang bersangkutan langsung dinyatakan gugur. Nah, ini menjadi masalah Bapak Ibu karena sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran Bapak Ibu. Tidak perlu jawaban-jawaban yang sangat kritis ataupun jawaban yang sangat wah begitu atau mewah. Cukup dibutuhkan kejujuran karena kalau sudah tidak jujur ya bagaimana mau diberikan serdik kalau pada satu ujian saja sudah melakukan kecurangan. Seperti itu. Bagaimana mau jadi guru yang baik dan jadi teladan jika pada satu ujian sudah melakukan kecurangan. Nah, ini beberapa kasus kecurangan yang pernah ditemukan di GTK, Bapak Ibu, secara nasional. Nah, aturannya itu adalah pada saat di pasal UTBK, itu yang boleh tercolok ke laptop itu hanya kabel cas dan juga kabel mouse, Bapak Ibu. Nah, ternyata di sini peserta ini mereka dia mencok ada satu kabel yang mencurigakan dilihat oleh pengawas. Nah, ternyata itu adalah kabel HDMI yang langsung menyorot ke dinding atau menyorot ke LCD. Jadi ternyata di sekitarnya itu ditolong oleh banyak orang Bapak Ibu. Jadi yang mengerjakan itu bukan dia sendiri. Soalnya itu dipasang secara besar di TV ataupun di LCD, bisa dinonton oleh orang-orang lain sehingga dibantu dibisikkan jawabannya apa. Seperti itu. Nah, ini kasus seperti ini akan langsung di stop oleh pengawas jika ada kecurangan. Nah, yang kedua ini lagi Bapak Ibu. Ini kedapatan memberikan jawaban. Ada orang yang membantu memberikan jawaban ke peserta. Nah, ini juga langsung di stop oleh GTK karena tentu saja melanggar aturan yang telah diberikan. Nah, ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Sudah menggunakan kabel, sudah dicolok ke ruang sebelah, terus ada lagi yang supplier jawaban. Jadi dibantu beberapa orang. Nah, ini tentu saja menjadi suatu contoh kecurangan. Nah, kalau seperti ini sudah dinyatakan gugur Bapak Ibu. Karena kenapa? Ya itu tadi, sudah diberikan peraturan bahwa jangan adanya kecurangan, tapi malah melakukan kecurangan. Nah, tentu saja ini akan di stop oleh pengawas dan tidak dapat melanjutkan ujian lagi. Tergantung dengan tingkat ini tadi yang di-share oleh Pak Nugroho tentang tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta. Namun menurut saya ini sudah sangat pelanggaran tingkat berat Bapak Ibu karena jawabannya disuplai oleh orang lain. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Jadi peserta itu dilarang untuk melakukan hal-hal lain selain tangannya ada di mouse dan juga ada di keyboard. Tidak boleh mengambil HP untuk difoto karena ini termasuk pelanggaran Bapak Ibu. Ini terang-terangan Bapak Ibu, dia mengambil HP, kemudian memfoto soal-soalnya, mungkin dikirim ke siapa, nanti menunggu jawaban. Nah, tentu saja hal seperti ini akan langsung di-stop oleh penguji. Otomatis akan digugurkan dari proses UKP PPG. Nah, tapi dalam kondisi tertentu, pengawas UTBK dapat memaklumi jika terdapat kendala. Nah, seperti ini contoh Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang terjadi di nasional. Ada ibu-ibu yang sedang mengikuti UTBK, namun tiba-tiba listriknya padam. Dia cukup memberitahukan kepada pengawas bahwa listriknya padam sehingga dia harus naik menggunakan listrik mobil Bapak Ibu. Jadi di sebelahnya ini bukan sopirnya Bapak Ibu, ini adalah suaminya. Suaminya ini mengantarkan istrinya sambil berkeliling-keliling sambil mengerjakan soal yang ada di UTBK, yang ada di aplikasi. Jadi selama mobilnya jalan, listriknya tetap masuk karena di rumah listriknya padam. Nah, inilah kondisi-kondisi yang dapat dimaklumi oleh pengawas.
Tentu saja ini bukan membantu jawaban Bapak Ibu, karena Bapaknya itu fokus untuk mengemudi, bukan untuk membantu menjawab soal-soal. Jadi dimaklumi. Nah, ini beberapa perjuangan guru-guru saat UTBK. Yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu, ada yang naik ke atas gunung sampai buat tenda. Bahkan bawa genset Bapak Ibu ke atas gunung demi mendapatkan jaringan yang bagus. Ini betul-betul sebuah perjuangan memang pada saat eh, ujian tes berbasis komputer, apalagi domisili. Apalagi bagi Bapak Ibu guru yang ada di pelosok-pelosok sana. Nah, ini juga sampai harus duduk di bawah payung Bapak Ibu. Karena ya kalau memang di sini tempat posisi jaringan yang kuat, yang kencang, ya terpaksa harus di sini. Nah, ini tapi kasihan juga kalau sampai duduk menunggu 3 jam pegang payung seperti ini pasti pegal. Tapi dimaklumi dan diterima oleh pengawas. Karena kenapa? Ya memang kondisi jaringan di daerah-daerah pelosok itu seperti ini Bapak Ibu. Dan ini dimaklumi. Cukup diberitahu saja ke pengawas. Nah, ini sampai ada yang seperti ini Bapak Ibu. Sampai ke kebun. Ini tapi tetap dilayani oleh pengawas. Hanya bermodalkan kursi dan juga laptop bisa di kebun selama memenuhi ketentuan yang diberikan oleh pengawas. Jadi tidak akan di-stop. Namun ini benar-benar sebuah perjuangan dilakukan oleh guru-guru dalam mendapatkan serdik Bapak Ibu. Dan ini sangat patut diapresiasi kerja keras dari Bapak Ibu itu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu yang tadi saya maksud. Kenapa Bapak Ibu perlu melaporkan kasus atau kondisi dari Bapak Ibu itu sendiri atau